الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kembali dapat berkumpul secara virtual dalam rangka kembali melihat ya, bagaimana perjuangan hidup, kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah kita temui dari beberapa pertemuan sebelumnya, ternyata Rasulullah SAW tidak begitu saja menyebarkan dakwah Islam ini dengan mulus. Artinya banyak hal-hal yang menghalangi tersebarnya dakwah Islam di kota Makkah. Ya, kita melihat banyak ya halangan dan rintangan dimulai dari kaum Quraisy ya, kaum Quraisy terutama kafir Quraisy ya yang berusaha tidak hanya menghentikan dakwah bahkan sudah mencoba untuk ingin membunuh Rasulullah SAW hingga akhirnya kemudian beliau masih dilindungi oleh Allah melalui perantara keluarganya yang pada akhirnya Rasulullah dan keluarganya harus diusir ya, diboikot, diasingkan di suatu lembah seperti itu. Ya, kita melihat bagaimana kemarin selama 3 tahun ya beliau berjuang ya dari balik lembah tersebut. Ya, di sisi lain kaum kaum Islam yang sudah masuk Islam terus diganggu oleh para kafir Quraisy sehingga kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk melakukan hijrah yang kedua kalinya ke Habsyah. Dan untuk yang kedua kalinya ini jumlah lebih banyak dibandingkan dengan hijrah yang pertama. Akan tetapi di sini kaum kafir Quraisy ternyata mengetahui rencana tersebut ya dan berusaha membujuk Raja Najasyi ya untuk menyerahkan mereka dengan menggantinya dengan hadiah. Akan tetapi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib ya, mengenai ajaran Islam dan membandingkannya secara logis dengan apa yang dilakukan ya atau ajaran yang tersebar saat itu, bagaimana kaum Quraisy orang-orang Arab ya melakukan hal-hal yang sebenarnya dalam tanda kutip di luar nalar ya di luar akal sehat. Akhirnya Raja Najasyi menolak kedatangan mereka dan mengusir mereka sehingga kaum muslimin terjaga ya dalam arti dilindungi di Habasyah tersebut. Meskipun kalau kita melihat dari beberapa riwayat sebenarnya setelah kejadian tersebut ya, banyak juga eh, rakyat ya masyarakat warga dari Habasyah begitupun mungkin beberapa pembesar-pembesarnya yang melakukan protes dan mencoba untuk mengkudeta Najasyi semacam itu. Tapi Allah berikan kemudahan dan perlindungan sehingga hal tersebut tidak terjadi seperti itu. Ya, akan tetapi kita di sini mungkin tidak akan sampai sedetail itu karena kembali lagi kita mencoba untuk memahami secara dasarnya terlebih dahulu kisah perjuangan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin kita telah sampai pada bahwasannya beliau pada tahun ke-10 Hijriah keluar dari pengepungan, keluar dari pemboikotan, di mana eh, beberapa orang ya pembesar Quraisy merasa iba dengan apa yang mereka lakukan kepada keluarga Rasulullah bin Hashim dan Banu Thalib sehingga mereka berniat untuk membatalkan perjanjian ya dari surat yang dituliskan kemudian diletakkan di Ka'bah. Di sisi lain ternyata surat tersebut ya sudah Allah utus rayap untuk memakannya sehingga tidak tersisa kecuali hanya kalimat-kalimat yang membesarkan nama Allah saja semacam itu ya. Nah, di sisi lain Rasulullah juga diberitahu ya akan hal tersebut. Jadi ini tiga tiga kejadian di tiga tempat berbeda yang saling berkaitan di waktu yang bersamaan seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita langsung masuk dalam apa yang disampaikan oleh Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitab Khalasah Nuril Yakinnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wafdu Najran, ya, utusan dari Najran. Ya, Najran adalah sebuah
negeri, ya sebuah kota yang berada di antara Makkah dan Yaman. Jadi letaknya di antara Makkah dan Yaman. Nah, jadi di sini dikisahkan bahwasanya mereka utusan-utusan dari Najran, ya mereka itu asalnya Nasrani, mendengar kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa namanya kelompok yang hijrah, ya mereka-mereka yang hijrah ke Habasyah. Ya, jadi di Habasyah para sahabat itu juga menyebarkan dakwah, menyampaikan berita tentang kehadiran Rasulullah SAW yang didengar oleh kelompok dari Najran ini, kaum Nasrani Najran, dan akhirnya mereka datang menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sanatil ashirati, pada tahun ke-10, ya, ba'da nubuwah, setelah kenabian, wafada alaihi wafdun min nasara Najran. Ya, datanglah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sekelompok utusan, ya, yang mana mereka itu kaum Nasrani, ya, min nasara Najran, kaum Nasrani yang berasal dari daerah Najran. Balaghahum khabaruhu min muhajiril Habasyah. Ya, berita tentang Rasulullah SAW sampai kepada mereka melalui perantara kaum-kaum atau para sahabat, ya yang hijrah, yang muhajir, yang hijrah ke Habasyah. Wa kanu 20 rajulan, mereka berjumlah 20 orang. Faqara'a alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Lalu kemudian setelah berbincang, ya setelahnya ada obrolan singkat, kemudian Rasulullah SAW membacakan, ya Al-Qur'an di hadapan mereka. Fa'amanu kulluhum. Ya, mereka mendengar apa namanya bacaan tersebut, sehingga kemudian mereka memilih untuk meninggalkan agama Nasrani dan memeluk agama Islam. Ya, mereka memilih untuk beriman. Hal tersebut, ya berita tersebut sampai kepada kaum kafir Quraisy Makkah, ya salah satunya Abu Jahal. Nah, apa respon Abu Jahal mengetahui hal semacam itu? Fawabbahum Abu Jahlin ala Islamihim. Ya, Abu Jahal mengancam mereka, ya mengecam mereka, ya mengecam. Kenapa kalian bisa apa namanya masuk dalam agama Islam atau agamanya Muhammad semacam itu? Kalian tahu bagaimana sejarah nenek moyang kita dan lain sebagainya, ya. Tetapi apa balasan dari mereka? Ya, mereka mengatakan apa kaum dari Najran ini kepada Abu Jahal? Faqalu lahu, mereka berkata kepada Abu Jahal, lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu. Ya. Untuk kalian, ya maksudnya kepada kafir Quraisy, apa yang kalian pilih? Ya, terserah kalian mau memilih apa. Walana makhtarnahu, dan kami juga telah memilih apa yang kami ingin pilih seperti itu. Jadi ya terserah dengan pilihan kita masing-masing. Kalau engkau memilih untuk tidak beriman dan tetap pada ajaran nenek moyang, ya silakan. Dan kami memilih untuk berpindah kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, ya terserah kami juga semacam itu. Ya, itu yang terjadi saat itu. Wafatu Khadijah, ya, Zuwaju Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhunna. Wafatnya Khadijah, lalu Rasulullah SAW menikahi Saudah dan Aisyah. Semoga Allah meridhai mereka semua. Fi sanatil asyirati minan nubuwah, masih pada tahun ke-10 Hijriah, tuwufiyat as-sayyidatu Khadijah. Wafat Sayyidah Khadijah. Ya, jadi di tahun yang sama setelah beliau keluar dari pengepungan, di tahun itu juga wafat, ya, istri beliau, ya, orang pertama yang beriman, orang pertama yang mendukung dakwah Rasulullah, orang yang paling berjasa dalam dakwah Rasulullah SAW di awal-awal, ya, karena seluruh hartanya itu dihabiskan untuk keperluan dakwah semacam itu. Ya, jadi kalau kita melihat rentetannya, ya, sejak dari beliau diangkat menjadi nabi, itu setiap tahunnya ada saja hal-hal yang kemudian setelah satu masalah selesai datang masalah baru, setelah masalah datang selesai datang yang baru, datang yang baru, seolah-olah setiap saat itu, ya ada saja hal-hal yang apa namanya yang datang kepada masalah yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, di sini kita bisa mengambil hikmah, ya. Apa hikmahnya? Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Beliau tidak memanfaatkan, ya, kapasitasnya sebagai seorang nabi, lalu kemudian meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa namanya menghancurkan lawan-lawannya begitu saja. Toh seandainya kalau Rasul ingin, ya dalam tanda kutip, ya Allah, saya mau untuk menyampaikan dakwah ini, tetapi tolong bantu saya eh, hancurkan kaum yang menolak saya seperti itu. Ya, itu kan dalam tanda kutip beliau memanfaatkan kenabian beliau, memanfaatkan keistimewaan yang beliau miliki untuk menghancurkan musuh-musuh beliau. Tapi itu tidak beliau lakukan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana
bahwasanya Rasulullah memilih untuk hidup berjuang semacam itu, ya. Dan dengan perjuangan itu juga di sisi lain, hikmah lain yang bisa kita ambil apa? Kalau seandainya dakwah itu semudah itu yang mereka lakukan, ya, dalam tanda kutip Rasulullah dan para sahabat, ya tentu tidak akan ada rasa ingin berjuang nanti bagi kelompok-kelompok setelahnya. Jadi kalau seandainya saat ini kita merasa kok perjuangan kita sulit, nah seharusnya kita berkaca kepada baginda Nabi, bagaimana sulitnya hidup beliau saat di awal-awal dakwah, lalu kemudian nanti Allah permudah, permudah hingga akhirnya Islam menjadi semakin besar seperti itu. Ya di sisi lain, nanti kita melihat juga ya, kenapa eh, setelah selesai dari pengepungan lalu kemudian Khadijah diwafatkan, nanti setelahnya pamannya ya, pamannya juga nanti akan diwafatkan. Nah, itu untuk menunjukkan bahwasannya ya, pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya misalkan paman beliau itu hidup terus sampai beliau hijrah ke Madinah gitu ya, sampai bahkan Islam ini besar, orang akan menyangka bahwasannya Rasul itu di backup oleh Abu Thalib gitu ya. Rasul di backup oleh Abu Thalib, jadi tolong Abu Thalib, besarnya Islam karena Abu Thalib. Kita tidak menafikan jasa dari Abu Thalib, tapi ini untuk kembali menegaskan kepada kita bahwasanya yang inti adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu terkadang melalui perantara Abu Thalib ya hingga beliau diwafatkan, lalu kemudian beliau ditolong lagi oleh orang yang lain semacam itu. Intinya apa? Bahwasanya beliau berjuang menyebarkan Islam itu murni perjuangan ya, tidak enak dalam tanda kutip Rasulullah enak ada yang melindungi ini itu segala macam. Nah, ini terbukti bagaimana ketika istri beliau kemudian diwafatkan, lalu kemudian paman beliau ya Abu Thalib diwafatkan, dua orang yang paling menjaga beliau, yang mendukung beliau diwafatkan. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah juga berjuang untuk mencari siapa orang yang mau masuk Islam ya, sementara beliau menghadapi tekanan yang lebih berat semacam itu. Jadi dakwah tetap berjalan semacam itu ya. Oke. Eh Tuwafiyat As-Sayyidatu Khadijah fahzina 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam husnan syadidan. Pada tahun ke-10 Hijriah tersebut diwafatkan Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah SAW bersedih ya, bersedih husnan syadidan, ya, sangat bersedih ya. Siapapun ya orang yang yang ditinggal oleh kerabat dekatnya, apalagi istrinya, itu pasti sangat bersedih. Apalagi bagaimana tadi kita melihat perjuangan Khadijah ya membela Rasulullah SAW. Lianha kanat tuhibbuhu, karena Khadijah itu mencintainya ya. Jadi bukan hanya Rasul yang mencintai Khadijah, tetapi Khadijah juga begitu sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, ditinggal orang yang kalau kita sayang kepada seorang orang itu belum tentu sayang kepada kita, mungkin tidak akan seperti itu rasanya. Tapi bagaimana kalau kita sayang kepada seseorang dan orang tersebut juga sangat menyayangi kita, ya. Bagaimana kehilangan orang yang menyayangi kita? Gitu. Nah, itu sesuatu yang akan sangat membuat hati menjadi hampa, gitu ya. Wa tamna'u anha adza Quraisy. Di sisi lain beliau juga Khadijah juga apa membantu dalam mencegah kaum Quraisy untuk menyakiti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatazawwaja ba'da wafatiha bisaudah ba'da an tuwfiya anha zawjuha ya. Singkat cerita, kemudian setelah wafat Khadijah, Rasulullah kemudian menikahi Saudah ya. Setelah Saudah juga ditinggal wafat oleh suaminya semacam itu. Wa kanat qad amanat billahi wa rasulih, dan Saudah telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa khalafat aqaribaha, dan dia menentang atau menyalahi kerabat-kerabatnya. Jadi kerabat-kerabat Saudah ini masih belum mau masuk Islam, tapi Saudah sudah masuk Islam semacam itu. Wa ba'da syahrin, ya setelah 1 bulan menikahi Saudah, aqada ala Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq. Ya, Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar ya. Wahia fis sabi'ati min umriha, saat itu Aisyah berusia 7 tahun. Walam yatazawwaj bikran ghairaha wa dakhala biha fil Madinah. Ya, Rasulullah tidak pernah menikahi seorang perawan pun kecuali Aisyah gitu. Jadi seluruh istri Rasulullah SAW itu ya janda kecuali satu. Siapa? Aisyah binti Abi Bakar. Ya, dan satu-satunya istri ya yang datang wahyu langsung memerintahkan untuk menikahinya itu adalah Aisyah juga. Ya, nanti kalau kita baca di beberapa kitab lain ya, apalagi kitab hadis yang mungkin menceritakan mengenai kisah Aisyah ini, ya jadi dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad itu bermimpi ya. Dalam mimpinya itu diperintahkan untuk menikahi Aisyah semacam itu. Ya. Wa dakhala biha fil Madinah, oh ya meskipun dinikahi di Mekah pada usia 7 tahun, tapi beliau baru melakukan hubungan ya. Berhubungan layaknya suami istri itu nanti ketika sudah berada di Madinah semacam itu. Wafatu ammihi, wafatnya pamannya. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah binahwi syahrin, ya setelah 1 bulan
wafatnya Sayyidah Khadijah, tuwfi'a ammuhu Abu Thalib, giliran pamannya yang wafat. Fahazina alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bertambah kesedihannya, ya. Wasamma dzalikal am amal huzni, ya. Maka tahun itu disebut dengan tahun duka cita, tahun bersedih. Kenapa? Li'annahu faqada fihi zaujahu wa ammahu. Karena pada tahun itu beliau ditinggal oleh, ya, ditinggal wafat, ya, oleh istrinya dan oleh pamannya. Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi Rasul. Ya, pamannya Abu Thalib ini ya'taqidu, meyakini sebenarnya sidqa ma ja'a bihi Rasul, kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu lam yantiq bi syahadati ila akhir lahdzin min hayatihi. Akan tetapi beliau tidak sempat untuk melafalkan, ya, atau bersaksi asyahadah, ya, bersyahadat hingga akhir hayatnya, khaufan min ta'yiri Quraisy, ya, karena khawatir akan nyinyiran dari, ya, nyinyiran celaan dari kaum Quraisy, ya. Wa fihi unzila, dan untuk kasus Abu Thalib inilah, ya, jadi Rasul itu sedih dalam tanda kutip, satu, kehilangan orang yang selalu mendampingi beliau, membantu beliau, ya, menghalangi beliau dari gangguan-gangguan kaum Quraisy. Di sisi lain beliau juga bersedih, ya, karena pamannya ini tidak sempat untuk bersyahadat, gitu, ya, untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa fihi unzila, lalu kemudian turunlah ayat, ya, pada kasus inilah diturunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan mampu untuk memberi hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, engkau sayangi. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Fanas'alullaha ayu khafifa anhu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah semoga Allah meringankan, ya, apa namanya, balasan yang ditimpakan kepada Abu Thalib ma'abakiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada para kerabat-kerabatnya, ya, yang mungkin dalam tanda kutip sama sebagaimana Abu Thalib yang membenarkan apa yang disampaikan oleh atau apa yang dibawa oleh baginda Nabi, tetapi tidak sempat untuk bersyahadat hingga akhir hayat mereka. Idza Quraisyin li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, eh, siksaan, ya, atau permusuhan yang dilontarkan kaum kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW, ya, gangguan. Ba'da wafati zaujir Rasuli wa amhi akhadat Quraisyun tu'dzir Rasul. Setelah wafatnya istri baginda Rasulullah SAW, ya, kemudian pamannya, ya, diikuti dengan pamannya setelah 1 bulan, ya kan? Nah, kaum Quraisy berpikir, nah, ini dua orang yang paling melindungi Nabi sekarang sudah tiada. Ayo kita, ini kesempatan bagi kita untuk kembali mengganggu, ya, atau melakukan penyiksaan kepada Nabi Muhammad SAW yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya, ya. Makanya akhadat Quraisy untuk Rasul, mulailah kaum Quraisy untuk menyakiti Rasulullah SAW. Fakanu yansuruna alaihi turab, ya, mereka melempar tanah, ya, tanah ke kepala Nabi. Wa yada'una awsaqal hayawani alaihi bi salatihi, ya, ketika lagi sholat mereka meletakkan, ketika Nabi lagi sholat itu, dia diletakkan di hadapan Nabi kotoran-kotoran hewan, yaitu bagaimana kaum Quraisy ini, ya, saking jahilnya, ya, saking begitu bencinya dengan dakwah Islam, ya, sampai melakukan hal-hal yang semacam itu. Orang lagi sholat, ya, diganggu, gitu kan, seperti itu. Wa ta'allaqu bihi maratan. Nah, ini salah satu yang cukup parah juga. Sesekali, ya, mereka itu pernah melakukan apa? Mengikat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ditangkap lalu diikat. Lalu dikata-katai, ya, dicemooh saat itu di hadapan baginda, baginda Nabi. Wa qalu lahu, apa kata mereka kepada Nabi? Antal ladzi turidu an taj'alal alihata ilahan wahida? Apakah engkau orang yang ingin menjadikan Tuhan yang banyak ini, Tuhan kita yang banyak ini hanya menjadi satu Tuhan? Ya. Nah, jadi saking seperti itunya, ya, ditangkap lalu diikat. Untung datang fataqaddama Abu Bakrin wa khallasahu minhum. Lalu datang Abu Bakar saat itu, melihat kejadian itu, lalu membubarkan mereka dan membebaskan baginda Nabi SAW. Wa qala lahum, berkata Abu Bakar kepada mereka apa? Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah? Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki, ya, seseorang yang berkata bahwasanya Tuhanku adalah Allah, semacam itu. Ya, jadi meskipun, ya, istri dan paman beliau sudah tiada, ya, masih ada para sahabatnya, akan tetapi mungkin tidak seketat sebelumnya, dalam tanda kutip. Kalau pamannya sendiri, ya, karena Abu Thalib juga orang yang disegani, nah, sehingga mungkin tidak separah itu. Nah, makanya ketika pamannya tiada, sampai mereka meletakkan kotoran di hadapan baginda Nabi saat beliau lagi sholat, bahkan diikat, gitu, ya, diikat, lalu kemudian dikata-katai dan segala macamnya. Tetapi masih ada para sahabat, ya, 1 2 yang
memiliki apa namanya kehormatan di antara kaum Quraisy yang masih membela dan mau untuk apa namanya mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al hijratu ila Taif, hijrah ke Taif. Ya, lama ra'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istihanata Quraisyin bihi. Ya, ketika baginda Rasulullah melihat ya bagaimana gangguan, penyiksaan dan celaan yang atau penistaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepadanya dan kepada kaum muslimin secara umum, hajara fi sanatil asyrati ila Taif. Ya, pada tahun ke-10 setelah kenabian itu juga mereka melakukan hijrah ya. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Ma'a Zaid bin Harithah saat itu bersama dengan Zaid bin Harithah. Wa tawajjaha ila Thaqif, sampailah mereka ke suatu daerah bernama Thaqif wa talaba minhum nusratahu ala qaumi. Ya, di Thaqif itu Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah meminta pertolongan mereka ya, kelompok atau kaum dari Thaqif itu pertolongan mereka kepada kaum muslimin. Apa yang terjadi? Faraddu alaihi raddan qabiha. Ya, mereka menolak ya untuk menolong baginda Nabi dan Zaid bin Harisah ya. Raddan qabiha, bukan hanya menolak tapi menolak dengan cara yang keji gitu ya, cara yang jelek semacam itu. Jadi mungkin di sini tidak hanya sebatas menolak tapi melakukan sesuatu yang keterlaluan juga ya. Wa amaru sufaha'ahum wa abidahum yasubunahu wa ramauhu bil hijarati. Nah, mereka kaum dari Sakif itu yang memerintahkan orang-orang bodoh di antara mereka, orang-orang gila ya di antara mereka, wa abidahum budak-budak mereka ya untuk mencela Nabi dan menyuruh mereka untuk melempar Nabi dengan batu. Jadi celah mereka berdua, lempar dengan batu. Ya, kata kaum-kaum Sakif ini ya hatta salat damu min araqi birijlaihi, sampai kemudian darah mengalir ya dari kaki baginda Nabi SAW karena dilempari batu terkena Nabi hingga akhirnya berdarah seperti itu. Ya, wa kana Zaid bin Haritsah yamna'u anhul ahjar. Ya, Zaid bin Haritsah beberapa kali mencoba untuk melindungi Nabi, ya menghalangi Nabi dari lemparan batu hatta usiba bi jirahatin fi ra'sihi, sampai kepalanya terluka ya saking melindungi Nabi Muhammad SAW. Falamma lam yanal minhum khairan raja'a ila Makkah ya. Ketika Rasul melihat sepertinya tidak ada peluang untuk mendapatkan pertolongan di sini, tidak ada kebaikan yang mereka dapatkan di sini, roja ila Makkah, akhirnya mereka kembali ke Makkah ya. Ba'daan Makkah sabainahum syahron, setelah mereka berada di Taif itu lebih kurang sekitar 1 bulan ya. Ini dalam riwayat lain diceritakan bahwasanya ketika itu malaikat Jibril mendatangi Rasul ya dan mengatakan bahwasanya aku sesuai dengan apa yang kau inginkan ya. Dalam maknanya semacam itu. Jadi intinya Rasulullah ingin apa? Kalau ingin menghancurkan mereka yang tadi apa namanya mengganggu Rasul ya, dalam tanda kutip menolak ajaran dan melakukan hal-hal yang jelek, nah, maka bisa dilakukan oleh Jibril saat itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Mereka kaum yang tidak tahu ya, biarkan saja mereka. Di sini menunjukkan kembali kepada kita bagaimana Rasulullah SAW itu merupakan orang yang atau sosok yang sangat pengasih ya, tidak pendendam seperti itu ya, walafina 'anil nas ya, memaafkan kesalahan orang lain semacam itu. Karena itulah Rasulullah SAW level ketakwaannya itu di atas daripada kita semua ya. Bagaimana kalau kita saat itu ya, kita diserang oleh musuh kita ya, kita dihina oleh musuh kita, lalu kemudian Jibril datang kepada kita menyuruh kita maunya apa, mau dilakukan apa kepada musuhmu. Tentu kita pasti langsung akan mengatakan lakukan ini, itu, dan segala macamnya hal-hal yang buruk kepada musuh-musuh kita semacam itu. Tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semacam itu. Ya, kata Rasul kan, mereka kaum yang tidak mengetahui. Ya, fa innahum la ya'lamun. Ya, berilah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka kelompok yang tidak mengetahui. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Ya, ini kita tahu kisahnya ya bahwasanya ketika beliau ditinggal wafat oleh apa namanya istrinya Khadijah, lalu kemudian tinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib ya, dan beliau juga sempat hijrah ke Taif lalu kemudian diusir dalam tanda kutip, ditolak di Taif. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau baginda Nabi SAW dengan apa? Dengan memberikan perjalanan ya, Isra wal Mi'raj ya, perjalanan yang disebut dengan Isra Mi'raj ya. Fi sanatil hadiyati asyrata, pada tahun ke-11 Hijriah, akramahullahu bil Isra wal Mi'raj. Nah, Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Fal Isra'u huwa tawajjuhun Nabi SAW lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nah, adapun Isra itu adalah ya Rasulullah berjalan ya dalam tanda kutip melakukan perjalanan
ya, pada malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wal mi'raj huwa su'udu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi wa fihi fardhatis salawatul khams. Ya, sementara mi'raj adalah naiknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Masjidil Aqsa itu ke alam yang tinggi ya, atau dalam tanda kutip kita biasa kenal dengan istilah Sidratul Muntaha. Dan nanti di sanalah ya difardukan salat yang 5. Wa fi sabihati lailatul Isra'i, ya pada malam, ya pada subuh dari malam Lailatul Isra, malam malam Isra itu ya. Jadi malam Isra Mi'raj ya, malam hari itu beliau melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa ya, di subuh harinya ya, pagi-pagi harinya ya, wa fi sabihati ya, subuh harinya itu alamahu Jibril salata wa awqataha ya, setelah tadi diajarkan atau difardukan salat yang 5 ya, sebagaimana kita tahu semua kisahnya ya. Eh, Bagaimana awalnya kita itu diperintahkan untuk sholat 50 rakaat, atau 5 kali 50 waktu ya, bukan 50 rakaat tapi 50 waktu dalam sehari. Lalu kemudian dinego akhirnya menjadi 5. Nah, kemudian pada subuh harinya diajarkan oleh Jibril bagaimana cara melaksanakan sholat dan waktu-waktu sholat yang 5 itu kapan terjadi semacam itu ya. Dan kalau kita melihat dari beberapa riwayat ya, baginda Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj itu juga melihat beberapa peristiwa, dan ini mungkin juga bisa kita ambil hikmah di baliknya. Di antaranya apa? Rasulullah melihat ada kelompok yang bercocok tanam, baru saja ditanam lalu kemudian hasilnya bisa diambil ya. Kalau kita kan bercocok tanam nunggu 1 bulan 1 tahun ya, tapi ini baru ditanam tiba-tiba langsung muncul hasilnya. Ditanyakan kepada Jibril, orang tersebut apa yang mereka lakukan sehingga bisa mendapatkan hal itu. Kata Jibril apa? Bahwasanya mereka adalah orang yang gemar menginfakkan hartanya, ya, harta bendanya untuk menegakkan kalimat Allah semacam itu. Ya, jadi nanti kalau orang yang suka atau gemar berinfak di jalan Allah, maka nanti di akhirat mereka akan bercocok tanam. Ketika selesai bercocok tanam, hasilnya langsung jadi. Jadi tidak perlu menunggu proses yang lama, gitu ya. Lalu yang kedua, beliau juga melihat ya, di sini mungkin lebih tepatnya tiba-tiba mencium bau yang sangat harum, ya, yang sangat pekat, sangat harum. Ditanyakan kepada Jibril, lalu beliau mengatakan bau itu berasal eh, salah seorang ya. Ini kisahnya Masyitoh ya, pembantunya Firaun ya, yang diceburkan ke dalam apa ya, tempat yang berisi minyak panas gitu kan, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, berikutnya beliau juga melihat bagaimana ada orang yang memukul-mukul kepala sendiri hingga hancur, kemudian setelah hancur tiba-tiba baik lagi seperti semula, seperti sedia kala, dipukul lagi sampai hancur lagi, gitu ya. Dan kata Jibril, itulah orang yang suka mengulur-ngulur waktu sholat, suka menunda sholat hingga akhirnya tidak mengerjakan sholat semacam itu. Lalu beliau juga melihat bagaimana di di sana ada orang yang memakan duri, memakan kayu berduri, ada yang memakan batu panas juga. Ya, kata Jibril, mereka lah orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Ya, jadi saking tamaknya orang tidak mau zakat, gitu kan. Ya nanti di akhirat mereka tetap akan dikasih makan. Makannya tapi apa? Kayu berduri atau batu batu panas macam itu. Ya, berikutnya Rasul melihat ya ada 2 mangkok ya, satu mangkok berisi daging yang matang, satu lagi berisi daging yang mentah, daging busuk. Jadi ada 2 mangkok. Nah, tapi orang tersebut yang di hadapan mangkok itu memilih makan daging yang busuk, tidak mau makan daging yang masak ini. Ditanya kepada Jibril, apa kata Jibril? Nah, itulah orang yang dia sudah punya istri yang dia halal ya baginya, tapi dia masih berzina, memilih sesuatu yang haram. Sudah ada jelas yang halal, yang mudah, mengapa dia memilih yang haram? Nah, itu balasan untuknya nanti. Berikutnya Nabi juga melihat ada jalan ya, jalan itu melintang sebuah kayu ya, melintang sebuah kayu berduri. Oke. Nah, lalu kemudian orang melewatinya, ya setiap yang melewatinya itu merasa apa namanya langsung terseret, ya langsung terkoyak tubuh dan kainnya semacam itu. Ditanyakan kepada Jibril, kata Jibril, itulah orang yang suka duduk di tepi jalan dan suka mengganggu-ganggu orang yang lewat. Jadi orang yang duduk di tepi jalan, suka nongkrong di tepi jalan dan suka mengganggu orang yang lewat, nanti balasannya di akhirat semacam itu. Lalu berikut ada juga orang yang sedang berenang ya, berenang di sungai darah, lalu dari luar dilempari ya, dilempari dari luar kolam itu ya, dilempari dengan batu-batu ya. Lalu batu itu dilempari ke mereka, justru mereka makan. Jadi berenang di lautan darah, lalu kemudian dilempar sama orang batu mengenai mereka.
Nah, mereka makan batu itu. Nah, kata Jibril apa? Itulah sekelompok orang yang suka memakan riba dan harta yang haram. Lalu berikutnya, Rasul juga melihat ya, ada seorang laki-laki yang memikul beban yang sangat berat. Ya, setiap saat ditambah beban itu, ya, jadi semakin lama semakin berat ya sampai dia kesusahan ya, saat merasa sulit dengan hal itu. Jadi bebannya sudah berat ditambah terus, tambah terus. Kata Nabi apa? Inilah orang yang tidak suka ya atau tidak pernah menunaikan amanah. Orang yang berkhianat, tidak memberikan amanah kepada yang seharusnya. Jadi orang yang suka berkhianat nanti akan memikul beban itu. Jadi amanah itu kan beban yang dipikul di dunia. Nah, kita serahkan untuk meringankan beban yang nanti kita bawa di akhirat. Tetapi kalau beban itu tidak diserahkan, artinya kita akan bawa beban yang berat itu, nah, dalam bentuk siksaan seperti itu. Ya, berikutnya Nabi juga melihat ya bagaimana orang yang menjulurkan lidahnya, lalu memotong lidahnya sendiri dengan gunting dari besi, kemudian utuh lagi lidahnya, dikeluarkan lagi, dipotong lagi lidahnya. Kita mendengarnya saja mungkin ngeri ya. Kata Rasul apa? Kata Jibril apa? Itulah orang yang suka menasihati kepada kebaikan sementara mereka tidak pernah atau bahkan dalam hatinya tidak mau untuk melakukan kebaikan tersebut. Hanya mau menyampaikan kebaikan kepada orang tetapi mereka menolak kebaikan itu. Ya, ada juga sekelompok wanita yang digantung rambutnya di atas api neraka. Jadi rambutnya ditarik, digantung di neraka. Gitu kan. Kata Jibril apa? Mereka itulah perempuan-perempuan yang tidak mau menutup aurat mereka di hadapan lawan jenisnya, di hadapan laki-laki. Nah, dan juga ada sekelompok wanita ya yang tadi rambutnya digantung, sekarang lidahnya digantung. Ya, lidahnya yang digantung. Lidahnya digantung, lalu ke dalam mulutnya dituangkan air yang sangat panas. Nah, kata Jibril apa? Itulah para wanita yang suka membantah, membangkang suaminya, yang membuat sakit hati suaminya, semacam itu. Nah, dan banyak kita mendengarkan hal-hal semacam ini ya. Bagaimana perjalanan Rasulullah itu juga diperlihatkan ya, bagaimana orang-orang yang apa namanya, yang diberi kebaikan di akhirat, yang diberi keburukan di akhirat juga ya, sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan. Dan banyak riwayat-riwayat lain yang semacam itu ya. Ya, nanti bisa dibaca di kitab-kitab yang lain. Kita lanjutkan. Dakwatul qabaili ila din. Nah, dakwah Rasulullah SAW kepada kabilah tertentu untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi di sini setelah dakwahnya semula per orang, itu kan per orang, sekarang Rasul mencoba untuk datang suatu kabilah dan mengajak mereka. Ya, lalla Rasulu asyara sanawatin yada'u Quraisyan ila din. Sudah 10 tahun lebih ya. Baginda Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islam ya kepada kaum Quraisy billini warifqi ya dengan cara yang lembut dan sopan ya. Falamma ra'a syiddata inadihim wa ta'assubahum alaihim. Ketika Nabi melihat bagaimana mereka itu ya penentangan mereka itu sangat kuat ya. Mereka itu sangat menentang, diajak ditentang, bahkan diganggu, disakiti Nabi. Wa ta'assubahum alaihi, bagaimana mereka begitu fanatis kepada ajaran nenek moyang mereka. Waman ahum nasyiraddin, bahkan mereka menghalangi Nabi dan para sahabat untuk menyebarkan agama ya. Kharaja fi sanatil hadiyati asyrata minan nubuwati ilal qabaili fi aswaqihim. Ya. Nabi keluar ya pada tahun 11 kenabian, keluar dalam arti mencoba untuk dakwah ya, mencari kelompok atau kabilah lain. Jadi kabilah yang belum pernah ditemui oleh Rasul, diajak ke agama Islam, beliau temui dan beliau ajak di tempat-tempat mereka. Nah, biasanya tempat perkumpulan itu adalah di pasar ya, di aswak ya, di pasar. Di dalam satu pasar itu ada suatu kabilah-kabilah, ditemuilah kabilah tersebut ya. Termasuk mungkin ada pedagang-pedagang yang datang dari luar Makkah gitu ya, datang mereka dijumpai oleh baginda Rasul, diajak untuk berdakwah. Jadi gerilya Rasulullah mencari kelompok-kelompok yang mau diajak dalam Islam. Apa yang terjadi? Wasara yad'uhum ila din. Ya, Rasul menyeru mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan minhum man yaruddu dan qabihan. Di antara mereka ada yang menolak dengan tolakan yang sangat jelek ya, sangat jahat ya. Jadi menolak dengan qabih. Wa minhum man yaruddu dan hasanan. Ada juga di antara mereka yang menolak memang, tetapi masih menolak dengan baik ya. Jadi beragam ya respon yang ditemui oleh baginda Rasul saat itu. Wa kana min aqbahihim raddan Banu Hanifah. Ya, yang di antara yang paling jelek ya balasan ya atau respon yang diberikan kepada baginda Nabi SAW setelah mengajak mereka ke eh, agama Islam ya, Banu Hanifah. Nah, sebuah kabilah bernama Banu Hanifah. Jama'atu Musailamah al-Kadzab. Siapa Banu Hanifah itu? Ya salah satunya adalah nanti
mereka itu merupakan jamaah atau kelompok dari Musailamah Al-Kadzab, yang nanti setelah wafatnya baginda Nabi SAW berpura-pura ya menjadi nabi, yang menjadi nabi palsu semacam itu. Ya, wallahu alam. Demikian pertemuan kita saat ini. Berikutnya kita sudah akan masuk mengenai ya permulaan ya bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kemudian akan hijrah ke Madinah, tapi tidak begitu saja hijrah ya. Ada proses yang dilalui terlebih dahulu, dan itu nanti akan kita mulai masuk pada pertemuan minggu depan semacam itu ya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.